Jadi yang harus kita persiapkan untuk hajian, pertama adalah harus yakin bahwa Allah adalah Khalik yang menciptakan kita. Karena Khalik ini adalah yang wajib kita sujudi, yang wajib kita sembah, yang wajib kita bersimpuh. Itu pun sama fungsinya tawaf, hakikatnya untuk supaya dekat dengan Allah, sa'i supaya dekat dengan Allah, tawafnya supaya dekat dengan Allah, tahallulnya supaya dekat dengan Allah, jumrahnya supaya dekat dengan Allah. Itulah yang paling inti yang ditanamkan adalah keimanan. Berarti keimanan bukan kita raih di sana, tetapi di sini juga harus persiapan. Kenapa harus iman? Di dalam iman ada unsur sabar. Berangkat melaksanakan haji, saya tidak terbayang apa capeknya. Dari sini berangkat ke Kertajati, dari Kertajati pakai tekok pesawat di Jeddah selama 9 jam. Kalau di sini pasti 9 jam 45 menit. Belum sampai saja di Jeddah, di bandara sudah capek menunggu waktu. Sabar, harus sabar. Makanya konflik daripada permasalahan suami istri di sana paling banyak. Jadi rawan konflik suami istri. Tapi dengan sabar, insya Allah. Capek berangkat, capek. Berapa hari? 40 hari yang betul. Saya tak kebayang. 40 दिन dan 48 itu biasanya kenapa? Iya 40 hari luar biasa. Berangkat sudah persiapan, badan harus sehat. 9 jam di atas pesawat. Belum landing, proses imigrasi kurang lebih 2 jam. Belum lagi bagasi harus sampai pakai bis, belum lagi ke Madinah 7 jam. Di sini ke Kertajati aman 3 jam. Di sana proses 3 jam lagi proses imigrasi dan lain-lain. Naik pesawat 9 jam, turun di Jeddah sama. Kadang-kadang ada langsung ke Madinah, proses 3 jam. Pakai bis 7 jam, 22 jam lumayan. Sudah kelelahan. Intinya harus iman, di dalam iman ada kesabaran. Tawaf sedikit saja Pak, ini tawaf itu muter ya. Jadi bukan saja kita mengingkari Ka'bah, tetapi hatinya harus bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah itu adalah iman. Seluruh kegiatan hajian perkuat iman. Bagaimana supaya iman lebih kuat? Kata Nabi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatkan, dengan memperbanyak pikir kepada Allah akan memperkuat iman. Al-dzikru alamul iman. Zikir itu adalah cirinya orang yang beriman. Kalau ingin memperkuat keimanan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akarnya iman dilalui dengan keikhlasan. Di dalam Al-Quran, ayat Quran mengenai haji, awalnya lillah, ujungnya lillah. Saya bacakan. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Awalnya walillahi karena Allah. Ujung ayat lagi yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji itu awalnya lillah, ujungnya lillah. Kalau tidak lillah, maka tidak akan mencapai mabrur. Jadi harus ikhlas. Digambarkan ikhlas ini seperti itu. Sederhana. Al-ikhlasu huwa sirrun min asrari wudiuhu qalbaman ahbabtu min ibadi ayam lahu malakun wa yaktubuhu wala sayyidonu wa yuksiruhu. Apa? Ikhlas Pak. Ikhlas itu bukan saja dikonsumsi oleh haji saja, tapi kita perlu bagi yang sholat, yang zakat, yang saum, ikhlas juga. Ikhlas ini rahasia dari berbagai macam rahasiaku kata Allah, yang akan aku tanamkan keikhlasan di dalam lubuk hati yang aku cintai. Jadi syaratnya orang yang ikhlas sebagai dasar daripada nanti mabrur, hati harus dicintai oleh Allah. Kalau hati dicintai oleh Allah,
layak payus pantes bujur wajar dipelakeun ku Allah kaikhlasan. Layak lahu malakun fayaktubu, malaikat tidak tahu tentang ikhlas sehingga malaikat tidak mampu mencatat ikhlas. Wala syaitanu fayusibu, setan tidak mampu mengetahui mendeteksi ikhlas. Jadi setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Kalau di sana kita lihat jumlah Allahumma dalil jalma buruk dilempar pakai emosi yang balik mantul kertas, ini anekdot kayak mantul kertas di balik batu mantul kertas dibuka ternyata ada tulisan sesama setan jangan saling mengganggu. Sabab di jerona ya setan. Makanya ikhlas yang paling penting karena setan tidak tahu orang yang ikhlas sehingga setan tidak mampu menggoda orang yang ikhlas. Jadi setan tidak masuk kepada ranah kepada ring orang yang ikhlas. Jadi ibadah haji anu mau bisa digoda ku setan ikhlas. Nah marukan setan dia di sahur di rumah ayah. Di tenda ayah, di hotel ayah, di Eropa ayah, di Musdalifah ayah, di tempat jumroh ayah, di Masjidil Haramnya ayah setan. Ayah enggak? Percaya? Ayah. Maka orang yang tidak akan digoda adalah orang yang ikhlas. Seperti apa ikhlas ini? Kun gulaan walatakun kopian. Kau harus jadi gula, jangan jadi kopi. Gambaran orang yang ikhlas gula pasir, gambaran orang yang tidak ikhlas adalah kopi. Saya tanya, warna gula putih cemerlang, rasanya manis. Warna kopi hitam, rasanya pahit. Orang yang ikhlas gula, orang yang tidak ikhlas adalah kopi. Kalau gula dan kopi diseduh dengan air panas, dikocek ke senok, beres gula nak, kopi nak, larut si gula ke kopi, disebut nanti cair. Yang disebut si gula ikhlas. Mau disebut haji, boleh. Pulang tidak disebut haji juga, boleh. Ulah untung lamun ikhtihajian disebut haji. Oh, sebagai mama, Pak, sini ada tamu. Coba tawarin tekonya yang kemarin kita minta. Oh, disebut gitu. Ada unsur-unsur perasaan supaya tidak ikhlas. Maka orang yang ikhlas mau disebut mau tidak lillahi ta'ala karena Allah gula. Kalau saja kopi kurang gula, kalau saja makanan kurang gula, pasti masyarakat akan mencari mana yang gula. Orang akan mencari keikhlasan. Ketika dia sedang mengabsen dan lain-lain di Mekah Al-Mukarramah, ada sebuah perasaan berkata, kenapa ibadah tawaf saya tidak terasa manis? Kenapa ibadah saling saya tidak terasa manis? Kenapa wukuf saya tidak terasa manis? Mungkin tidak ada keikhlasan. Yang paling inti adalah ikhlas. Dasar. Yang ketiga, pohonnya istiqomah ada 5. Siap, sanggup, mampu. Yang pertama siap, sanggup, mampu adalah sehat. Dicek dengan dokter secara general, Anda layak berangkat, silakan berangkat. Anda tidak layak berangkat, jangan memaksakan. 2016 saya bawa jamaah memaksakan, sudah komplikasi. Berangkat ke sana di Madinah jam 1 malam, meninggal dunia. Terakhir kemarin di bulan Januari saya berangkat 2 jam mau pulang ke Indonesia, sehat tapi terakhir ternyata meninggal dunia. Beres tawaf pada sudah tidak boleh masuk masjid lagi, meninggal dunia. Itu sudah diisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting adalah sehat. Banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Sehat. Yang kedua, aman. Visa sudah tersedia, paspor ada, paspor belayar, visa belayar pada bojai kan itu. Biasa. Visa yang layak sekarang untuk jamaah haji ada 3. Visa haji yang reguler, kedua ada visa mujamalah, yang ketiga ada visa furoda. Furoda itu yang langsung berangkat, yang 400 juta sampai 800 juta langsung berangkat, itu bisa di furoda. Ada visa mujamalah ada visa yang memang lebih ke fasilitas untuk para pejabat. Kalau visa haji kita haji reguler itu bisa biasa. Di luar itu jangan memaksakan diri untuk berangkat, Pak. Pakai visa ziarah, pakai visa menuju tol, pakai visa turis, apalagi pakai visa bisnis.
tidak bisa, sekarang sangat ketat. Jangan memaksakan diri. Dendanya 500 juta. Di sana repot, bisa jadi terlantar, tidak punya untuk tempat tinggal sementara. Mudah-mudahan Pak Haji akan sehat, selamat, dan bisa kembali. Terus terakhir Pak Haji, mana sikul haji harus sudah ada di KBH untuk pelaksanaan manasik. Sedikit saya tambah 5 menit mengenai tentang muharramat yang harus diperhatikan bagi jamaah yang melaksanakan haji. Yang pertama, paling inti ketika menggunakan kain ihram yang harus dijaga, jangan bicara berkata dengan perkataan yang